Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hasil penilaian tengah semester yang kemarin ya, yang minggu lalu sudah kalian laksanakan. Sekarang kita akan membahas, kemudian bagi siswi semuanya nanti akan kembali mengerjakan soal PTS ini dengan penjelasan ya. Kalian boleh membuka buku, boleh membuka sumber berupa internet, atau boleh berdiskusi dengan temannya. Nah, untuk hari ini di soal kelas 8 ini untuk pembahasannya ada beberapa soal yang bisa kalian cari sendiri ya. Misalkan yang bukan golongan dari hitung-hitungan ya, tidak ada perhitungannya, bisa kalian lihat di video Bu Guru ada di YouTube sebelumnya ya. Kemudian di buku paket juga ada, misalkan nomor 1 ini ada gambar kuda, kemarin juga sudah Ibu jelaskan bagaimana cara gerak hewan ini ya. Beberapa hewan, ada ikan, ada kuda, ada yang lainnya. Nanti kalian coba dilihat lagi di buku paket, buku catatan, atau di video. Kemudian nomor 2 itu masih bisa dicari, nomor 3 juga. Sekarang kita langsung ke nomor 8 saja ya. Nomor 8 adalah soal tentang gerak dalam fisika. Berdasarkan gambar di samping, besarnya jarak dan perpindahan jika benda bergerak dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini ada ini ya, segitiga ya. Ada perpindahan sama jarak. Jarak yang ditempuh berarti tinggal dihitung saja. Dari titik awal hingga ke titik akhir. Nah, dari titik awal jarak yang ditempuh, misalkan di sini ada si Ani ya, yang bergerak dari sini, dari titik awal sampai ke utara, kemudian belok di titik akhir ini, berarti jarak yang ditempuhnya tinggal ditambahkan saja. Jadi jarak sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 km ya. Kemudian kalau perpindahan berarti langsung ditarik dari titik awal hingga ke titik akhir. Di sini ada titik awal, karena ini bentuknya adalah segitiga, titik awal ditarik sampai ke titik akhir. Maka kita menghitung garis miring ini untuk perpindahannya. Perpindahannya berarti di sini menggunakan rumus Pythagoras. Jadi sisi yang miring ini sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5 km ya. Jadi seperti itu caranya. Kalau jarak itu semuanya dihitung, berapapun yang dilaluinya, kemanapun dia pergi, maka semua jaraknya itu akan dihitung. Tapi kalau perpindahan itu hanya ditarik dari garis awal sampai ke garis akhir ya. Jadi kalau misalkan dari titik awal ke titik akhir kembali lagi ke titik awal, maka dia tidak punya perpindahan. Karena titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Itu misalkan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nomor 10. Nomor 10 ya. Di sini besarnya percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak dengan waktu dan kecepatan seperti pada tabel adalah. Nah, di sini diketahui ada waktu dan kecepatan. Waktu itu disimbolkan dengan huruf T, kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Ya. Untuk percepatan itu disimbolkan dengan huruf A. Jadi ini yang ditanyakan. Diketahui di sini ada V, misalkan yang pertama ya, ini pertama. Karena ini GLB,
Di sini selalu tetap, kecepatannya selalu tetap. Ini 12, selisihnya ke sini juga 12, ke sini juga 12. Ya, ini waktunya juga selalu tetap. Waktunya di sini 2, ini 2, selisihnya 6 ke 8 juga 2. Sehingga kita bisa ambil salah satu saja dari 1 ke 2 ini, ya. Kecepatannya sama dengan adalah 12 meter per sekon. Kemudian untuk waktunya sama dengan 2 sekon ini ya. 2 ke 4 2, 12 ke 2 4 12. Yang ditanya adalah A. Jawab A itu rumusnya adalah V dibagi T. Satuannya dilihat dulu sudah sama semua apa belum. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. V-nya tadi adalah 12, T-nya adalah 2 sekon. Jadi 12 dibagi 2 ya. Itu caranya. Nanti kalian tulis juga di buku catatan kalian. Kemudian lanjut lagi ke nomor 12. Sebuah kelapa memiliki massa. Massa itu adalah simbolnya diketahui. M sama dengan 3 kg. Kemudian ada percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah berat atau W. Jawab, rumusnya W itu adalah berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Silakan dilanjutkan di buku catatan kalian. Kita lanjutkan untuk usaha ya. Nomor 17. Dani menarik gerobak dengan gaya. Gaya itu adalah F. F-nya 250 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sejauh 10 meter ini jarak ya, atau perpindahan sama dengan 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha. Usaha itu disimbolkan dengan huruf W. Ya, yang dilakukan oleh Dani adalah, nah diketahui dulu, tadi F-nya berapa, kemudian jaraknya berapa, kemudian dijawab W sama dengan F dikali S. Dimasukkan ke dalam rumus. F-nya dimasukkan, S-nya juga dimasukkan. Hasilnya maka berapa? Joule. Ya. Nomor 18. Besar yang dilakukan oleh seekor kuda menarik delman adalah gaya. Tadi gaya udah di atas adalah F. F-nya 1200. Berpindah S-nya adalah 100 meter. Waktunya adalah ini T ya, sama dengan 20 sekon. Yang ditanyakan adalah daya. Besar daya. Daya itu adalah P. Rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. PWT. Ya, untuk daya itu simbolnya P. W itu adalah usaha sama dengan dibagi T. T itu adalah waktu. Ya, waktunya 20 sekon. W-nya itu ternyata di sini belum ada. Hanya yang diketahui itu tadi adalah F dan S. Bisa dicari W-nya ya, pakai rumus yang di atas ini. W sama dengan F kali S. Jadi sebelum masuk ke rumus intinya, kita menghitung dulu W-nya karena W belum diketahui. W sama dengan F dikali S ya. F-nya tadi 1200, S-nya adalah 100 meter. Tinggal dikalikan hasilnya berapa, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. P sama dengan W per T. T-nya sudah ada, W-nya sudah ketemu ya. Jadi ini 2 kali hitungan. Kemudian nomor 19 tentang tuas. Yang merupakan contoh tuas jenis kedua. Tuas itu ada 3 jenis. Tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis 1 itu yang di tengah adalah titik P.
tumpu. Ini di tengah. Yang kedua, itu yang di tengah adalah titik beban. Bebannya akan kita beri perlakuan. Yang ketiga adalah titik kuasa. Jadi urutannya disingkat TBK. Titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Yang ditanyakan adalah jenis kedua. Berarti yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, atau berada di tengah. Ya, nanti kalian baca lagi buku paketnya, atau bisa cari di internet boleh. Nomor 22. Ini di sini ada bidang miring ya, dengan ketinggian atau simbolnya itu H 6 meter dan jaraknya S-nya adalah 8 meter. Untuk keuntungan mekanis ini diketahui ya, H-nya sama dengan 6 meter, S-nya sama dengan 8 meter. Maka yang ditanya adalah KM, keuntungan mekanis. Jawab, di sini ada dua rumus untuk keuntungan mekanik. Yang pertama adalah FB dibagi FK, atau gaya beban dibagi gaya kuasa. Tapi di sini nggak ada FB-nya, nggak ada FK-nya, yang ada hanya H dan S. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumusnya S dibagi H, jarak dibagi ketinggian. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, sama dengan hasilnya berapa, nanti kalian hitung sendiri. Kemudian nomor 23, ini juga sama keuntungan mekanisnya untuk tuas. Nah, ini titik tumpu di tengah, berarti ini tuas jenis pertama ya, titik tumpu berada di tengah, tuas jenis pertama. Keuntungan mekanis tuas itu juga ada dua rumus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sama kayak bidang miring, FB dibagi FK. FB-nya yang di atas ya, Facebook, FB di atas. Kemudian atau LK dibagi dengan LB, lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Ini titik tumpu sampai ke kuasa disebut dengan LK, titik beban sampai titik tumpu disebut dengan LB. Lengan beban, di sini lengan kuasa. Ya. Jadi kita menggunakan jika keuntungan mekanis dapat diperbesar dengan cara diperbesar. Kalau keuntungan mekanisnya besar, berarti yang di atas juga ikut besar atau harus besar, ya. Yang di bawah ini namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, berarti kalau sini besar, sini harus kecil. Ya. Ini besar, minta diperbesar ya. FB-nya ini sebanding. Kalau sebanding berarti juga ikut besar. Yang di atas besar ya, karena sebanding, berbanding lurus. Kalau FK kan di bawah, LB juga di bawah. Jadi di sini berbanding terbalik. Nah, di sini keuntungan mekanis dapat berbesar dengan cara menggeser titik tumpu mendekati beban. Titik tumpunya mendekati beban, berarti yang tambah siapa? Yang tambah panjang, LK-nya tambah panjang, berarti betul ya. Kemudian yang B menggeser titik tumpu menjauhi beban, berarti LB-nya tambah panjang. Ini titik tumpu digeser ke sini menjauhi beban, berarti LB-nya tambah panjang. LB-nya tambah panjang, tambah besar, salah ya. Kemudian memperbesar gaya kuasa, harusnya kuasanya diperkecil. Memperkecil gaya beban. Gaya beban di sini harusnya diperbesar. Ya, jadi harus main rumus sebanding atau berbanding terbalik. Kemudian nomor 24, pengungkit sama tuas ya. Panjangnya 200 cm, ini sama 200 cm ini papannya. Jarak beban ke titik tumpu adalah 40 cm. Panjang papannya misalkan ibu pakai ini ya, ini nomor 24 ya.
200 cm. Titik beban ke titik tumpu adalah 40 cm. Beban ke titik tumpu di sini adalah 40 cm. Berarti lengan bebannya 40 cm ya. Beban ke titik tumpu. Berarti titik tumpu kekuasaannya adalah, karena semua panjangnya 200 cm, lengan bebannya 40 cm, maka LK-nya 160 cm. Ini kalau dijumlah semuanya 200 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Tadi rumusnya adalah, ini yang diketahui adalah lengan-lengannya, sehingga menggunakan rumus yang kedua yang ini ya. LK dibagi LP. LK-nya adalah 160, LP-nya adalah 40. Nah, hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, sekarang ke soal IC. Berapakah nomor 28 langsung ya? Berapakah jarak yang ditempuh seekor rusa yang berlari dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 10 menit? Jarak. Ditanya jarak. Jarak itu simbolnya S, kecepatan itu V ya. Diket V sama dengan 72 km per jam. T-nya adalah 10 menit. Nah, ini satuannya belum sama, jadi harus disamakan terlebih dahulu. 10 menit ke jam itu harus dibagi dengan 60. 10 per 60 sama dengan 1 per 6 ya. Nah, untuk S-nya rumusnya adalah jarak S sama dengan V dikali T. Jadi langsung dimasukkan saja ke dalam rumus, hasilnya berapa. Seperti itu. Kemudian nomor 30, langsung ke nomor 30. Jika besarnya beban, berarti FB sama dengan 360 Newton, panjang lengan beban LB sama dengan 20 cm, panjang lengan kuasa sama dengan 180 cm. Yang ditanyakan adalah FK, gaya kuasanya. Nah, dijawab. Ini rumusnya adalah FB kali LB, yang kanan sama dengan yang kiri, dibolak-balik nggak apa-apa. FK dikali LK. FB-nya adalah 360 Newton, LB-nya adalah 20 cm, FK-nya belum diketahui, dikali dengan LK-nya 180 cm. Nah, FK-nya di sini yang pindah ruas adalah LK ya, temannya FK. Karena FK yang dicari maka FK harus sendirian. Ini perkalian pindah ke kiri itu jadi pembagian ya. Nah, jadi nanti FK-nya ketemu. Dah ya, silakan dikerjakan lagi. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan, nanti ibu akan jelaskan ya. Boleh di Google Classroom atau WhatsApp, atau boleh komentar di video YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk pertemuan hari ini ibu akan menjelaskan tentang hasil penilaian tengah semester yang kemarin ya, yang minggu lalu sudah kalian laksanakan. Sekarang kita akan membahas kemudian bagi siswi semuanya